Ibu dan bapak yang terhormat, jadi kita malam ini bukan memperingati ulang tahun. Kemarin juga saya sampaikan di masjid bahwa ulang tahun tidak ada dalam Islam, ya kan? Itu para jamaah yang terhormat, kalau malam kini kita mengkaji kembali sejarah Nabi Isra Mi'raj, bukan kita mengulang tahunkan, tapi kita baca sirah cerita Nabi ini untuk pedoman hidup kita, ya kan? Kenapa Nabi diisrakan, kenapa Nabi dimi'rajkan, dan apa hikmahnya. Itu yang kita kaji, bukan mengulang tahunkan. Karena dalam hadis tidak ada acara ulang tahun. Jadi kalau ini disampaikan oleh orang-orang kajian sunnah, itu benar. Tidak ada ulang tahun itu. Nabi menyuruh kita banyak mengingat mati. Saya beri contoh ya Pak. Saya pernah di Padang diundang ngaji di universitas, salah satu universitas. Ada rektornya ulang tahun pernikahan emas. Jadi pernikahannya sudah berumur 50 tahun. Jadi itu dinamakan oleh orang Kristiani pernikahan emas. Jadi yang berulang tahun ini banyak orang Kristiani. Maka beliau itu ketika itu sudah berumur 87 tahun ketika ulang tahun emas itu. Beliau mantan rektor, dipakai lagi dengan pakaian anak daru merepulai. Tapi naik pentas itulah dibimbing oleh anak lutui nyokola merete. Itu yang laki-laki menyuapi istrinya, disuruhnya istri menyuapi istri. Begini tangan beliau. Kemudian sendok itu jatuh. Jadi ulang tahun bukan mempermudah kita. Sebenarnya ulang tahun itu kita bertambah tua. Misalnya saya berulang tahun sekarang Pak, itu umur saya 72 tahun. Mana yang kuat saya ketika umur 52? Pasti kuat saya ketika umur 52 dari umur 72. Maka dalam Islam yang disuruh itu mengingat mati, tapi bukan mencinta mati, mengingat. Ada hadisnya, ada. Aksiru zikra hadinil ladati yaknil maut. Perbanyaklah oleh lu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Lezat kaya hilang, lezat selera hilang, lezat banyak uang hilang. Kalau mati sudah dah. Kita boleh nguji Pak, orang-orang akan mati itu Pak, ketika dia sakratul maut itu, ada tak dia menanya uang saya di mana? Bapak rogoh saja kantongnya tidak dilarangnya lagi. Orang akan mati itu Pak, misalnya ada dompet dalam sakunya, ambillah. Dia tidak acuh lagi, karena dia sudah mabuk akan menemui mati. Jadi mati hilang kelezatan hidup. Jadi mengawak malam kini Pak Ustaz membaca sejarah Nabi tentang perjalanan beliau ke langit dan ke tujuh atau ke angkasa luar. Bukan mengulang tahun kan. Tapi kebetulan kejadian ko bulan Rajab. Tanggalnya juga beda pendapat ulama, ya kan? Jadi tidak bisa kita tetapkan 27 Rajab. Berbeda-beda pendapat. Yang paling tahu Allah. Sekarang latar belakang sejarah Isra Mi'raj kok sebabnya.
Bu, ambo tanya ibu dulu. Ibu baman kau bersuami dulu. Alat terbelakangnya ibu bersuami itu. Nan mudah saya jawab, nak usah pikir nah. Dem padusi. Kalau padusi balaki, kalau jantan bini. Iya kan? Jadi kalau ada orang perempuan tak mau bersuami, itu dikhawatirkan mungkin dia lesbian. Iya kan? Kalau laki-laki tak mau beristri, dikhawatirkan mungkin dia gay. Orang kini merangkai semuanya LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Itu tidak boleh, dosanya besar. Tapi kalau LGBT, apa LGBT itu Pak Ustaz? Laki gapuk, bini tinggi. Ya kan? Itu LGBT. Ya kan? Jadi kenapa Allah mengatakan Asra wal Mi'raj kepada Nabi? Karena di tahun itu Nabi dapat musibah banyak sekali. Jadi kalau kita kaitkan dengan musibah, maka Isra Mi'raj itu untuk membujuk Nabi sedang sedih. Atau gunanya? Apa musibah yang menimpa Nabi? Istri beliau meninggal. Kalau ditanyakan bagaimana sedihnya istri meninggal, ya kan? Jangankan kita, Nabi sendiri sangat sedih. Dan itu sudah saya coba. Saya sudah mencoba. Sebab istri saya sudah meninggal. Abaa rusuhnya hati Pak Ustaz. Rusuhnya hati meninggal istri kau tak tanggung-tanggung. Untung saja ambo diundang orang mengaji ilmu dia. Kalau bamanuang saya di rumah mungkin ambo itu. Tabayang juga lah. Atau badan aku istirahat lapang untuk mati. Setiap saya kemana pergi ngaji Bapak Ibu, jamaah ini tetap ramai. Kenapa bisa sampai ramai sedangkan hari hujan? Jamaah rato-rato pastilah mendengar di YouTube. Iya kan? Nah, malah ada jamaah ini baru bertemu dengan saya dan sosialnya paci bau. Apa Ustaz ngaji ini? Dan saya juga lupa kenapa orang ini berani langsung memegang saya. Mungkin karena kerap kali melihat wirid saya di YouTube, dia sudah merasa dekat dengan saya. Ambo kecil lah cik ya. Sebelum kemari ambo di Pekanbaru. Selesai mengaji di suatu masjid, ada pengurusnya menyampaikan kepada saya sesudah wirid, Pak Ustaz, ada ibu-ibu tadi yang mengecek kamu, yang karena hati Pak Ustaz saja. Ini kan? Mau tak Ustaz dengan dia? Ini kan perlu proses panjang. Tak bisa amboyon sekali. Dan tak bisa lo amboyindaan. Ya kan? Saya rasa ibu ini sudah lama mendengar YouTube saya. Dan dia tahu saya tak punya istri. Dan punya laki jangan hati lo kambo. Itu salah kerajut. Tapi nama menjando tak ada. Apa arus suahnya hati kematian bini itu? Ambo tunjuk Allah jauh pantun deh. Dari Bayang kata laut, Balimbiang kampung Rambatan, kampung Perak tanahnya tinggi, Badabuo mbak di Muaro, riak memacah ketapian, Taman Nuang badan jago lalu, dicaliak suuk jokida, dipandang kiri jo kanan, kawan sakasu nalapai, jatuh badara ya mato, kawan taguliau sebakaduan.
Coba boleh dapat seperti ini. Saya yang pernah coba ini. Jadi saya yakin sekali Nabi yang paling baik, Nabi yang paling sabar, Nabi yang paling mulia akhlaknya, tapi ketika istrinya meninggal dia sedih. Lebih-lebih istri Nabi itu. Sedikit saya uraikan istri Nabi ini. Siapa istri Nabi yang meninggal ketika itu? Ibu Khadijah radhiyallahu anha. Pertanyaan saya kepada ibu dan bapak yang sering mendengar cerita ini atau membaca sejarahnya, mana yang tua usia Nabi dengan Ibu Khadijah itu? Tua Ibu Khadijah, bukan 15 hari, bukan setahun 5 bulan, tapi 15 tahun. Ibu Khadijah sudah menjadi janda pas umur 40. Nabi menikah beliau berumur 25. Kalau ini dipertanyakan atau didiskusikan, bamang kuamut kaduonyo artinya kanai apa dulu begini kan akan ya tiap kali ini apa kalau itu saya dicepat mencariannya. Itu jadi kadang guys, pasti kita tertarik dengan istri kita itu dulu, makanya kita mau nikah. Ibu-ibu betul ya. Jadi kalau ada seseorang ditanya siapa paling rancak di dunia kok pak, nyo jawab dia pak kok bini den je. Salahnya tak? Tidak salah loh pak. Kalau ada orang pak ngecen bini orang rancak dari pak, aku lah sakit pak. Pasti indah tertarik apa jadi dia apa lain. Kalau nampak lo pedusi lain naran. Jadi cantik itu menurut mata kita yang memandang. Ibu-ibu kalau ditanya, ya lebih-lebih ibu-ibu muda ini, yang muda ini kan mudah tergoda. Namanya sekarang selingkuh. Ya kan? Kalau pedusi nan menggaduh laki orang, namanya pelakor. Iya kan? Ini. Jadi hati-hati. Jadi ananda ibu-ibu muda ini kalau ditanya oleh orang siapa laki-laki yang paling ganteng di dunia ini, jawab suami saya. Jawabnya suami saya. Banyak yang ganteng dari suamimu. Saya tidak mengurus laki-laki lain. Satu saja yang saya urus, suami saya. Kalau sudah jadi kebanggaan yang paling ganteng suami kita, sudah jadi kebanggaan yang paling cantik istri kita, rumah tangga akan aman. Tapi kalau kita mata keranjang dicari ko rancak, awak nanio dicari ko cantik, awak nanio akhirnya cinta kita cinta bajak laut. Di mana kapal berlabuh, di sana cinta mendarat. Itu dia. Lain terangkan ibu dan misal tu. Lain. Jadi cintailah suami anda masing-masing. Jangan dicintai laki-laki lain. Jadi Nabi sangat cinta kepada istrinya. Kenapa? Bukan karena cantiknya saja. Kita sama-sama hendak bertemu dengan Ibu Khadijah ya. Saya rasa kalau beliau 40, Nabi 25, itu tidak mungkin beliau sangat cantik lagi. Karena jauh tuanya dari Nabi. Tapi sayang itu terkait bukan dengan eloknya, rupawannya wajah. Ada juga karena akhlak. Jadi Nabi ini sangat terpukau dengan Ibu Khadijah. Beliau lihat sebelum jadi istri beliau, Ibu Khadijah ini pemurah. Hartanya banyak untuk agama. Anak yatim, fakir miskin, yatim piatu yang diumumkan oleh Pak Pengurus tadi, itu semuanya dalam pemikiran Ibu Khadijah. Setelah beliau jadi istri Nabi, karena beliau kaya, semua hartanya itu dikorbankan untuk membantu suaminya berdakwah. Aduh Khadijah, diperanapkan itu.
Itu Ibu Khadijah. Makanya Nabi sangat sedih istri beliau ini meninggal. Belum lama jaraknya Ibu Khadijah ini meninggal pula paman beliau. Kalau Ibu Khadijah ini sumber dana, paman beliau tulang punggung, membantu Nabi dengan tenaga. Karena orang Quraisy segan dengan Abu Talib ini. Selama Abu Talib masih ada, orang takut mengganggu Nabi. Abu Talib itu pula yang meninggal di tahun itu. Apa yang membuat Nabi sedih, Pak? Abu Talib itu banyak membantu Nabi, tapi dia tidak masuk Islam. Ketika dia merenggang nyawa, apa kata Nabi? Paman, bacalah la ilaha illallah. Bersaksilah engkau bahwa anakmu ini sudah jadi rasul dan bertuhanlah kepada Allah. Apa jawab Abu Talib? Muhammad, saya sayang kepada Abuna. Itu sudah engkau rasakan. Tapi untuk membaca itu saya jangan dipaksa lagi. Biarlah saya memikul langit dan bumi ini dengan pundak saya daripada membaca itu. Menangis Nabi, Bapak Ibu, karena pamannya tidak mau baca la ilaha. Ketika Nabi menangis, ditegur oleh Allah dengan Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau sayangi. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Itu dijadikan pedoman bagi kita, Pak. Kalau ada saudara kita, sahabat kita, semenjak muda sampai tua dia tidak pernah salat, tidak pernah puasa, tidak pernah meramaikan masjid. Untuk apa dia ke masjid? Dia tidak salat. Kemudian dia juara judi, juara sabung ayam, juara membeli buntui, juara judi online. Tidak tobat-tobat dia. Kemudian tiba malaikat maut akan mengambil rohnya. Bapak saya cari saja. Kalau dia suka memancing, pancing. Itu dia meninggal. Kalau dia suka main karate koa, karate koa itu saja. Kalau la ilaha illallah Pak Bisian, kau orang tak biasa menempuh jalan itu, tidak bisa nyepasa jalan dek batampuh, lancar kaji dek babaco. Aku nak ada ulang kaji, ya kan? Ambola mencari di kampung, orang suka balang-balang. Siang malam tu, dia balang-balang. Tak pernah salah. Ketika akan mati dia begitu, Pak. Payah seorang menunjuk la ilaha illallah, tidak bisa. Ya kan? Ini ibu-ibu yang terhormat. Jadi apa yang akan kita biasakan? Banyaklah mengingat Allah sambil duduk ini. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalau nampak rumah orang rancak, ya kan, bangunannya dua dalam, awak pergi ke sini takziah. Nampak rumah orang rancak, suruh ikut. Masya Allah, tabarakallah. Itu lagi lucu. Ada orang naik rumah orang, di mana ada PPT di kelera, pasal rancak benar rumah. Berburuk sangka saja kepada orang lain. Di mana PPT ini punya kecil lo kawan. Jadi kalau nampak rumah saudara kita itu bagus, Masya Allah, tabarakallah. Doakan dia, ya Allah, semakin taatlah saudara saya ini kepada Islam, ya Allah, karena engkau melebihkan dia dari kami yang banyak. Kita berpahala, dia dapat berkah. Kalau serupa tadi awak berdosa, iya kan?
Ini dia. Jadi karena sedihnya Nabi, di mana beliau pergi? Apakah beliau pergi ke karaoke? Pergi organ tunggal? Pergi mendengar musik? Tidak. Beliau pergi ke Masjidil Haram. Sedang beliau berzikir itu, tiba malaikat Jibril. Muhammad, kita berangkat. Kemana Jibril? Dari sini kita ke Masjid Aqsa dulu di Palestina. Setelah itu kita take off ke langit yang ke-7. Apa kendaraan kita Jibril? Kendaraan kita Allah yang Maha Kuasa membawa kita. Maka kalimatnya tadi Asra, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan. Ya kan? Jadi tidak Nabi berjalan sendiri, memperjalankan. Kenapa dimulai dengan subhanallazi? Itulah Allah. Ketika Allah menciptakan bumi, Pak, apa yang beliau sampaikan? Tabarakalladzi, Maha Suci Allah. Jadi peristiwa yang luar biasa, tidak bisa kita nalar dengan otak. Itu Allah memuji dirinya agar kita percaya. Yang melakukan asra itu siapa? Allah. Orang yang diasrakannya siapa? Nabi. Allah Maha Suci, Nabi hambanya yang patuh. Kamu kan Ustaz apa? Namu Allah masrahkan ke depan. Namu paling-paling asranya apa saja. Ada juga kelebihan embo pedopak. Embo petangko diasrahkan oleh Allah ke Australia, ke Malaysia. Kalau embo jepiti embo tak mungkin Pak, pensiun embo 2 juta. Iya kan? Kalau untuk makan sampai untuk seorang embo. Tapi kalau untuk hidup bisa. Kalau meniru gaya hidup tidak bisa. Berasio pesawat ke Australia itu 8 juta. Bawa anak cik orang 16 juta. Pulang balik 32. Akan makan mencari bitin. Untungnya asrakan di Allah. Nyogaraan saya tiurang ko undang ustaz ko mengaji untuk orang Minang di Australia. Rupa orang mengundang tu kayo Pak, mungkin dia nyok pitih 32.000 tu keteknya. Semua ibu yang banyak sawit sih kau kan. Lebih-lebih kalau sawit tu mahal, ibu mandir berton-ton sekali 3 bulan. Ya kan? Nah, mungkin kalau laki-laki sekali panen sawit itu tambah ayo ini je lagi. Bisa. Kalau uang banyak tidak apa-apa ditambah istri. Nyenam bedo piti sekete bini 2. Kopi pai indah bergulu dibuai orang kotor tinggal piti sari bini berdua akhirnya lalu disuruh tinggal. Bangku disuruh tinggal lalu oleh Ustaz bini tua mau siye, bini muda mau siye, tak mau tak mau oleh piti lalu saya disuruh tinggal. Tapi kalau piti seketiknya cie jelas ini lain terdengar lepas tu. Kalau dicuba yo kate roda dia. Kate roda per. Jadi dibedahlah Nabi ketika itu oleh Jibril. Dibersihkan isi dada beliau. Dimasukkan iman, ilmu dan hikmah. Maka pergilah Nabi itu dibawa oleh malaikat Jibril minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Pak,
tempat yang paling baik di dunia masjid, apalagi Masjidil Haram. Itu rumah ibadah yang pertama dibangun di atas bumi. Tempat yang paling buruk di bumi ini, kata Nabi, walaupun di mata kita indah, pasar. Karena di pasar itu banyak orang tipu menipu dan menimbang tidak jujur, mengukur tidak jujur. Kini kan ada orang ngalelan saya, kok di Padang nama kecilan ada cikor apa? Bukan tersinggung nama ngalelan saya. Di Padang tu ada bangku-bangku penjualan saya, tu lagi kacau di muka. Anu kadang-kadang yang susun lagi kacau tu di belakang putihnya. Tapi kau nyawa menyawa, kanya timbang, anak halui-halui itu saya dapat. Nggak satu dah, itu mengicur. Itu di Padang nak sikor. Tapi kalau ada orang sikor itu bahlah perangai lah. Indah halal tu dah, menipu orang. Jadi apa yang kita kerjakan ini harus menurut aturan agama. Ambo bara banyak orang bertanya apa kambo. Kalau itu tujuan itu tak sampai dakwah kan. Ada ditanya orang, Pak maaf ya kambo baca, Ustaz kami undang Ustaz ke Kuantan Singingi bara amplopnya ke kami sediwan. Ya. Kalau ambo ingin mengecek, ambo kecein 100 juta kan bisa ada tuh. Ya kan? Tuan kecil orang tu, kaya Ustaz ngeladian aja. Tapi dengan apa saya jawab? Itu tak patut ditanyakan itu, Pak. Kita tidak jual beli. Saya menyampaikan dakwah. Itu sebenarnya seluruh pengurus sudah mengerti itu. Iya kan? Nah perlu itu ditanya, diukur saja jaraknya. Kita ada kau ngecek mau majai pengurus belum bukan? Akhirnya kesini aja tujuannya. Tapi ada orang bercerita yang saya nggak tahu pasti ini, diundang Ustaz dari jauh dari ibu kota, atau timnya nyoba nambah orang. Alhasil pesawat. Bekon untuk si sakunya minta lu 50 juta. Atunya menjalankan les lo untuk pesantrennya aja. Nyopak Solo pengurus perjalanan. Kira untuk membangun rumah bininya dia. Nah, coba bayangkan Pak yang seperti itu. Dapatkah pahala? Berkahkah apa yang dia cari? Tidak. Tapi sepengetahuan saya bapak-bapak dan ibu-ibu, yang paling kaya itu Allah sudah tahu itu menggerakkan hati manusia. Jadi kalau itu yang kita fokuskan, tidak akan sampai dakwah. Ya. Itu untuk Ustaz dan seprofesi jombo yo, jangan diminta-minta honor tu. Pasti ada nan Ustaz tu. Ya kan? Para lagi terima masalah. Tapi tidak mungkin kalau jauh ke para anakku kan juga biasa 25.000, tidak mungkin. Tidak mungkin Pak. Bakwan saya 25.000 je. Iya. Di mana Ustaz tahu bakwan 25.000 je? Di Australia. Pitiawan ada ragonya sana. Di bawah mau makan Pak ke restoran Thailand Patani itu kan Islam. Makan di sana sama saja ikannya dengan ikan yang kita makan kemarin. Saya tanya kepada sopir ibu dompor maluram dan jawab ibu tu makan awak tadi rata bayi tu 5,5 juta Pak Ustaz kerja piti awak. Atau kamu tahu Mbak Wan 25.000 selanji jubiti awak. Jadi piti awak kau jubiti orang lain sangat jatuh harapan. $1 Australia itu Pak, ya kan, $1 Australia
10.250 rupiah uang kita. $1. Ya kan? Jadi uang kita ini bilangannya gadang, tapi BP-nya seketik. Para sawit gini sekilo bu. Hah? 20 ya? Oh, kalau di tahun dolar berarti di dolar Australia saja, tidak usah dolar Amerika. Ya, jadi semuanya kita mencari hidup ini nan manggaleh jangan mangicul, nan ustad jangan magolo honor, ya kan? Berada orang terima salah. Kok ketik mana dari sinan, bekonyo timbun ya Allah di tempat lain tu. Jadi itu Allah bapak nyuji ya. Ambo ada nanti lagi ke orang di kecil lupa, ada yang nanti misal. Ustaz kami lupa magi ke petang, tu datang ke rumah ambo, nak ada apa? Nyo anjing yang mana? Itu lo takdir Allah. Tapi nanti kau jangan sampai lupa lo itu. Sebab jalan melubang-lubang. Jangan mau kanan deh. Lain sehat ya bapak ibu. Kamar lo pai cerita. Jadi bapak lihat kita lihat ke cerita sejarah Nabi pai katalah lagi. Maka dibawalah Nabi ini minal masjid. Kenapa minal masjid ilal masjid? Karena masjid tempat terbaik di dunia, pasar tempat terburuk di dunia. Yang dituju masjid pula minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi perjalanan yang akan membawa berkah kepada kita, perjalanan dari masjid ke masjid. Jadi tetaplah bapak salat berjamaah di masjid. Kalau perjalanan misrah Nabi itu minal lapau ilal lapau, gagal. Sebab ada di lapau kurang minum, orang bawa, kurang betong sayur boitui, minum kopi setengahnya duduk berjam-jam sana. Patah kurang. Jadi perjalanan yang membawa berkah minal masjid ilal masjid, jangan minal lapau ilal lapau. Itu subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Kenapa malam? Perjalanan malam itu aman. Kenapa? Orang sudah banyak pada tidur, ya kan? Dan kita zikir pun merasa khusyuk. Ibu cobalah salat tahajud, kemudian zikir. Mana yang enak dari siang hari ketika klakson narkobanya? Tenteram kita tengah malam itu. Ya, setidak-tidaknya jam 3, jam 3.30 kita bangun lagi. Kita pergi ke kamar mandi, taharah, berwudu, salat tahajud, salat hajat, salat wi. Mana yang ragu memilih jodoh, dicarikan juga oleh Allah solusinya. Salat apa? Salat istikharah. Jadi kalau ada anak-anak muda kami, biar putra biar putri, kita dijodohkan. Jodoh yang pertama kulitnya putih, hidungnya mancung, rambutnya panjang, ya kan? Yang satu lagi hitam manis, giginya putih, rapi, putih, rambutnya geriting, bibirnya sama dengan asam, seulas, tipis, cantik. Kita ragu memilih salat istikharah. Pasti dapat petunjuk. Ustaz, lampai kali kami salat istikharah, tapi hati kanai keduanya, anikai keduanya. Kuliahmunya yang panjang mana pikiran. Langsung dah istikharah, hati kanai keduanya, nikah ya. Jadi salat sunat lebih banyak dari salat
Wajib, salat wajib hanya 5 waktu. Kemudian kalau ada niat kita mengganti salat yang tertinggal, namanya qada. Ya kan? Qada itu termasuk membayar yang wajib kita. Jadi bisa saja salat kita tertinggal ketika kita muda dulu, hati kadang merabu kambang diambui kampung disok kampi tapi minyak karena kampung tengah malam di tahun baru membakar banoto kutiko labatuka tanggal batembakan kate kambang api itu kan karena jurang kapi apa tiru jurang Islam. Dulu cile di Sumatera Barat ketika memperingati hari kemerdekaan atau manjit Batang Pinang itu kerajaan Belanda mengerajaan dulu Pak. Belanda itu mereka mengadakan acara-acara di Tabang Batang Pinang nyuagi gomok dagiang nyolataan hadiah dia teh nyusuruh nama manjit itu ndak anaknya doh. Tapi putra putri Indonesia yang terjajah hadiahnya di mana tanya dia teh nama dapet ya orang nama mijaan kawannya di bawah lagi rencak pelajaran tu supaya naik awak kata punggung orang nanti pijak itu pelajaran tak pendidikan tapi pembodohan. Di Sumatera Barat lama sampai kawali nagari kawali jorong agar dibuat pernanya peraturan nagari tidak dibolehkan lagi panjek batang. Siko dulu panjek batang benang. Kalau ada tinggalan lah. Itu kerajaan gilo teman. Pembodohan dari Belanda. Dia sorak-sorak di mana? Kau pandainya bersorak jadi ada kalian baru berabui dapur tu, berabui uang mangga aja. Tidak. Pacu karuang memakan kerupuk bergantungan di tali begitu sama saja baru. Itu bukan hiburan tapi pembodohan. Tak. Jadi Isra Mi'raj itu perjalanannya malam. Kalau di Padang Bu, ada Marapulaiko 1 hari dijemput, 2 hari dijemput, 3 hari dijemput, begitu pula adatnya Pak di Padang. Kapan orang menjemput itu malam, bukan siang. Diantar oleh rekan-rekannya ke rumah anak Darul atau nyunian serta di ruang tengah mana merapulai ko lah masuk je bini je ke dalam bilik anak tukang unian ko ko lari lah lagi setengah jam jalan itu pula ada malam. Orang-orang Maliang pun banyak memilih ke Maliang ko malam. Boleh capeknya hilang kalau ada orang mencari. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat, sesudah itu apa lagi? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ini bi'abdihi ini. Siapa yang dimaksud Allah itu? Nabi Muhammad. Karena beliau yang pantas. Tak pantas yang lain. Karena Nabi itu yang paling baik akhlaknya, itu yang dipilih Allah. Maka peristiwa itu disebut oleh orang-orang di kampus peristiwa yang fenomenal. Belum pernah terjadi sebelumnya, tidak akan terjadi lagi sesudahnya. Jadi sesudah peristiwa Nabi itu tidak ada Isra Mi'raj lagi. Tapi bagi orang mukmin, umat Nabi ini disediakan. Walaupun tidak ada Mi'raj seperti Nabi. Apa gantinya? Apa gantinya Pak? Salat. As-salatu mi'rajul. Jadi banyak keuntungan awak salat Pak. Salat kita yang khusyuk itu dianggap oleh Allah
Mi'raj, karena kita dinaikkan ke atas derajat kita. Jadi hinalah orang yang tidak mau salat, derajatnya dijatuhkan oleh Allah. Jadi anak-anak muda kami, ibu-ibu muda anak saya ini, ya kan, jangan dipanjang masuk haid. Masuk haid itu kan sesuai juga kebiasaan awak dan dia Allah ada 5 hari, ada 6 hari. Itulah habisnya, capek mandi, salat balik, jangan diperpanjang 5 hari. Darah pula kariang, hanya tidak salat. Itu salah. Ya kan? Kita sendiri-sendiri tahu. Kalau mau yang tak tahu tu, sebab mau tak pernah haid. Ya, tahu. Kemudian laki-laki juga begitu, Pak. Bapak kalau tidak salat, Pak, kalau bapak kuah jeli, dia tanya dulu, bapak ayahnya anak Daro ini, iya, ya, bapak lagi salat. Kalau bapak tidak salat, Pak, apa layan, apa ketele menikah anak? Percayalah jomblo, ya kan? Akui saja saya tidak salat, maka yang akan menikahkan anak saya kakak saya, kakak laki-laki saya. Tapi sesudah itu jangan dibiarkan begitu terus. Anakku anak awak, ya kan, darah daging awak masih hidup, tapi awak tidak bisa menikahan dek tidak salat. Rugi kita, Pak. Nah, jadi yang paling inti acaranya Mi'raj Nabi itu menyempurnakan ibadah salat. Sebab salat itu dialog. Itu yang kita lakukan sampai sekarang. Nabi ketika tiba di langit yang ke-7 itu, Pak, apa kata malaikat Jibril kepada beliau, Muhammad, saya hanya sampai di sini menemanimu. Ada tempat 2 lagi di atas. Pertama namanya Mustawa, yang kedua namanya Raf-Raf. Itu tidak sanggup saya lagi, engkau yang diizinkan Allah ke sana. Jadi tinggi derajat Nabi dari Jibril. Di manusia kalau taat kepada Allah lebih tinggi dari malaikat. Kalau dia engkar kepada Allah lebih rendah dari syaitan. Itu makanya manusia yang tidak menyembah Allah itu disebut oleh Allah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang berubah jadi setan itu ada jin, ada manusia yang tidak menyembah Allah. Jadi jawabannya mudah saja, Pak. Kalau orang tidak mau menyembah Allah, berarti ada dia menyembah jabatan, ada menyembah toko, ada menyembah sawit, ada menyembah ikan. Dia menangkap ikan di laut, orang azan, dia terus saja tidak salat. Ada orang bertanya, sedang awak di tengah laut itu waktu masuk, dah tentu kiblat, Ustaz. Itulah penyayangnya Allah. Kemana kamu menghadap? Karena darurat, ke sana ada wajah Allah. Jadi karena perahu kita diputar-putar oleh angin di laut itu, kemanapun kita menghadap, itu sudah sama menghadap kiblat. Yang tidak boleh itu menghentikan salat. Jadi tunda pekerjaan. Kalau ibu di toko orang azan, walaupun tidak akan pergi ke masjid, salat di toko saja, ya salat dulu. Ya kan? Ada merek bikin sendiri, letakkan di pintu toko, sementara tutup salat zuhur. Orang tidak akan masuk lagi itu belanja. Ya kan? Bikin di toko bapak-bapak itu di waktu salat. Ya kan? Kan tak tinggi modalnya tuh. Maaf, tutup sementara salat zuhur, tutup sementara salat asar. Galih awak tajua pahalo dape awak ndak berdosa. Tapi kadang-kadang awak nyuji Allah, Pak.
Ketika orang azan itu banyak orang laju. Ini ujian Allah. Ya kan? Amikro petwasar rami orang, tidak ada salat. Ketika maghrib rami orang, tidak ada salat. Waktu isya rami salat orang menuka, tidak jadi salat. Hanya buat salat memborong lah. Usalli fardal borongan, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada tak diajarkan dalam kitab fikih usalli fardal borongan? Jadi tunda pekerjaan. Kalau tak kita tunda pekerjaan, berarti kita menyembah itu. Kalau menyembah selain dari Allah, musyrik, syirik, dosa yang tidak diampunkan. Ya kan? Allah itu penyayang. Kalau musafir seperti kami dengan Pak Nashiruddin ini, boleh menjamak, boleh lengkap. Saya tadi sudah salat maghrib di Masjid At-Taqwa tadi di Cirenti. Sudah assalamualaikum, kami berdiri langsung menjamak salat ini. Ya tidak juga mungkin terburuan ke sini, karena di sini orang sudah siap. Nah, jadi langsung kami bayar salat isya. Tiba di sini kita bisa ngaji aja lagi. Kalau anak-anak kami anak sekolah di Padang, mudah-mudahan di sini tidak ada ya. Anak SMA, anak SMP, ada salatnya namanya salat semester. Kalau kau ujiannya salat, doanya sepanjang kali larut. Ingat ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini menempuh semester pertama. Matematik ringan ya Allah, yang berat fisika ini ya Allah. Karena doanya khusyuk dia dalam salat, doanya dimakbulkan Allah. Amin, amin, amin. Akhirnya dia lulus mencapai prestasi yang baik, nilainya A. Tapi setelah itu makanan dia cuci, dia kasih pegarum pelicin, kemudian dia gosok ke laundry licin-licin. Setelah itu diantarkannya ke dekat lamari. Tiba dekat lamari itu, wahai makanan yang aku cintai, engkau adalah teman sejawat yang telah mengantar aku lulus semester pertama. Jasa baikmu tidak akan pernah aku lupakan. Sekarang sudah tiba saatnya kita berpisah. Yang berlalu biarlah berlalu, tidak usah dikenang lagi. Kalau dikenang akan mengundang derai air mata dan penyesalan. Selamat tinggal makanan, selamat jumpa semester yang kedua. Ikonyo karate kalian di Allah. Jadi itu mempemainkan Allah. Ini ada cerita sedikit. Tidak apa saya sampaikan. Tidak apa. Ada buya senior kami di Padang. Bertanyalah orang kepada beliau, kalau istri salat buya, suami tidak, bagaimana itu ya? Istri salat, suaminya tidak. Istri tidur dengan wawau kata Allah. Di sini wawau itu apa namanya? Kalau aslinya apa? Anjing. Ya kan? Tapi kalau suami yang salah, istri tidak, ya suami tidur dengan wawau, istrinya wawau. Kalau dua-duanya tidak salat buya, dia tidur di atas alga spring bed, 2 ekor wawau tidur di alga spring bed. Pak Ustaz, ndak buruak na contoh dia buya tu. Buya tu memanjik basinggari, mencancang balandasan. Kaji badalie kato bamisa, bukan asbun. Nah, kita ambil supaya jelas ya, jangan tidur ya. Nanti salah paham kita. Dulu pernah Presiden Amerika mau berkunjung ke Masjid Istiqlal Jakarta, maka ulama bersidang, ya kan?
Akhirnya bulat kesepakatan tidak diizinkan. Kenapa? Orang musyrik itu najis. Itu kata Al-Quran. Orang musyrik najis, jadi tidak diizinkan, di pekarangan saja. Kalau wawau najis. Di sini beliau mengambil apanya, kesepadanannya, ya kan? Jadi orang musyrik najis, anjing najis, orang tidak salat najis karena musyrik. Kenapa orang tidak salat? Musyrik. Yang disembahnya jabatannya, yang disembahnya uangnya, yang disembahnya hartanya. Kalau orang menyembah Allah, dia tidak tergantung dengan hartanya 100%. Ya kan? Jadi apa yang dicontohkan Buya itu tidak salah. Ada lagi suatu kisah. Apa kisahnya? Seseorang ada sakit keluarganya. Jadi bernazar dia. Tapi Pak, jangan tiru nazar seperti ini Pak, berat. Ya Allah, kalau sembuh saudara saya ini, saya minum air seni wawau. Itu nazarnya. Jadi nazar pun rancanglah. Kok sembuh penyakit orang rumah, bawa puasa, bawa 3 hari, atau bersedekah, bawa ke Ustaz Iskawati, atau rancangnya. Panen sawit di Surwa, ambo kiriman ke rekeningnya. Jangan buruk-buruk tu nazar. Kiro joyo sehat keluarganya. Ya kan? Tabi takwi sudah. Tapi jak sepir pisan jang ko rata kaki. Apalagi diminum. Dengar jelas-jelas, jangan gagal paham. Mengadulah dia, ya kan, kepada ulama. Ambo nazar ambo itu Pak, kini dah lantai dengan ambo keminum kejambanan yang gantinya neraca. Cari di kampung engkau tu rumah orang tak salat, warganya nan serumah tu, anaknya, minantunya, mintuonya tak salat seorangnya. Kalau hujan hari, tampuang air yang turun dari atasnya tu minum, tu sama je minum kejambanan yang. Begitu nak babayunya orang dah salah. Jadi sampai menyampaikanlah kita dengan membaca sejarah Nabi Isra Mi'raj ini kepada anak-anak muda kita, menantu kita, jangan sia-siakan Pak, ambo lihat dosonya lain dia. Kalian tidak tekan tua dong. Sudah ikut berhenti lagi. Tidak hafal bagi saya Pak, tapi ada di HP ini. Sabar ya Bu, saya cari. Sabar ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan bertemu.
Orang yang meninggalkan salat subuh itu sama dosanya dengan membunuh 1000 orang mukmin. Kalau salat mau itu nyendak salat umurnya 60 tahun, barangkali tinggal salat subuh. Sekali meninggalkan sama dengan membunuh 10.000 orang mukmin. Orang yang meninggalkan salat zuhur dosanya sama dengan meruntuh Ka'bah. Ya. Orang yang meninggalkan salat asar diperlihatkan oleh Allah kepadanya neraka sakar sebelum dia dibakar. Dilihatnya dulu 60 tahun. Melihat itu saja sudah meleleh tubuhnya, apalagi masuk ke dalam. Saudara, 3. Orang yang meninggal salat maghrib berjamaah, kalau inyo padusi, dek pai barale, dek pai mencari organ tunggal, tinggal salat maghrib, dosonya sama bazina jo ayahnya. Kalau kami laki-laki meninggal salat maghrib berjamaah, sama dengan berzina dengan ibu kita, ya kan? Kemudian orang yang meninggalkan salat isya, Allah tidak rela kepadanya hidup di muka bumi ini. Ada orang mengecek, pindahlah ke Amerika, Ustaz. Amerika itu bumi siapa punya? Pindahlah ke langit siapa punya? Allah tidak rela. Awak tidak akan usia di bumi itu loh. Tapi kita akan mendapat kesengsaraan berkepanjangan karena Allah tidak reda dia hidup di muka bumi. Orang yang meninggalkan salat isya karena peristiwa Mi'raj ini adalah salah satunya peristiwa Nabi diundang oleh Allah ke langit untuk menyempurnakan perintah salat. Tidak ada yang kurang lagi, tidak ada yang perlu ditambah, tidak ada yang perlu diamandemen. Laksanakan salat itu 5 waktu sehari. Ada orang salat Pak 5 kali je. Kalau 5 kali bisa dibayarkan 1 waktu. Sama salinya jangan tadi. Usalli fardal borongan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dia 5 waktu, ya kan? Bukan 5 kali. Itulah kajian kita malam ini, ibu-ibu dan bapak-bapak. Karena kami dengan Bapak Basyiruddin, karena ada pula acara di Padang besok, maka saya akan diantar oleh anak saya. Ya, lupa lah nama dia. Kalau orang kaya kau, tu kau tak mau bawa bini lah. Kau lupa, tapi kau lupa je nama bini kau. Siapa nama bini kau? Bapak dan ibu-ibu yang terhormat. Jadi kalau ada yang salah dari penyampaian saya tadi, saya mohon maaf kepada segenap masyarakat yang hadir di Masjid Nurul Falak pada malam ini. Saya doakan berapa banyak tetes hujan tadi, semoga Allah memberi Bapak Ibu pahala sebanyak itu. Dan ibu-ibu yang memberi kami makanan, karena makanan ini untuk gizi dan protein, semakin kuat kami beribadah besok karena memakan makanan yang ibu-ibu bikin. Kami kuat beribadah, banyak pahalanya juga mengalir kepada ibu-ibu yang bikin makanan ini. Mudah-mudahan begitu hendaknya. Diberi maaf saya Bapak Ibu. Nah, karena orang yang baik itu sebenarnya wal afina anin nas, telah memaafkan sebelum diminta maaf. Mudah-mudahan kita bertemu dalam surga nanti. Itu doa saya kepada setiap jamaah. Siapa jemaah mendengar kajian, ya Allah, pertemukan saya dengan beliau-beliau itu di dalam surga ya Allah. Amin ya rabbal alamin.
salah kepada Allah saya minta ampun, kepada manusia saya minta maaf. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Kita berdoa satu saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu namanya doa sapuja. Doa sapu jagat. Jadikan dunia kami baik ya Allah, dan jadikan akhirat kami baik ya Allah, dan hindarkanlah kami dari panasnya api neraka. Amin. 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 Kala yamin. Alhamdulillah. Setiap mendoa baca amin. Baik, sehat lebar Bapak Ibu. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.